yang aku taruh dalam oven dan kalian lihat dulu ukurannya. Mana dulu? Halo, selamat malam. Apa suara Cindy sudah terdengar jelas? Oke, udah terdengar ya. Oke, halo teman-teman. Selamat malam. Jumpa lagi bareng Cindy di UTBK SNBT ya. Oke, wah nggak kerasa nggak sih? Eh, ini udah detik-detik kalian menuju UTBK nih. Siapa yang coba sebutin teman-teman dapat sesi berapa kemarin waktu daftar? Sesi berapa di UTBK? Ada yang sesi pertama, tanggal 23 sesi pagi. Wih, Kak Tata hari pertama banget ya. Oke, ada yang samaan sama Kak Tata nggak? Oke, ada 25. 23 sesi kedua. Nah, Kak Surya juga 23 sesi pagi. Oke, semoga nggak ngantuk. Nah, itu poinnya ya teman-teman. Semoga teman-teman yang ada di sini nanti nggak ngantuk waktu ngerjainnya. Karena durasi pengerjaan kalian kan waktunya 2,5 jam ya. 2,5 jam, belum, eh, hampir 3 jam ya, hampir 3 jam. Terus belum kehitung sama proses awal-awal registrasi, belum ke pemeriksaan, ke checking. Nah, jadi banyak banget ya tahapan dari UTBK itu, jadi pasti capek banget. Nah, teman-teman jangan lupa siapkan mental, siapkan pikiran, siapkan kesehatan juga. Sebelum UTBK nggak usah begadang buat belajar, tapi siapkan mental kalian dan siapkan jiwa raga supaya ketika ngerjain UTBK-nya fresh. Wih, ada Kak Clarita tanggal 3 sesi 2. Wih, tanggal 4 Mei sesi 1. Wow. Mas, ada yang masih lama-lama ya ternyata ya. Oke, variatif ya. Ada yang awal banget, ada yang akhir banget ya. Oke. Oke, nah di sini pada kesempatan kali ini perkenalkan nama saya Cindy bagi yang belum kenal. Nah, di sini Cindy nanti akan belajar bareng-bareng sama teman-teman untuk bahas penalaran kuantitatif ya. Ayo, di sini siapa yang nggak suka hitung-hitungan? Coba yang pusing banget kalau ada hitung-hitungan. Saya, Widih, langsung Kak Jasi langsung gercep. Saya banget, waduh. Nah, ini ya teman-teman ya. Nanti teman-teman walaupun nanti teman-teman pusing ngelihat angka-angka, tapi teman-teman nggak boleh menyerah ya nanti di UTBK. Jadi selama UTBK nanti teman-teman harus menjawab semua soal. Wajib. Kenapa? Karena di UTBK itu tidak ada sistem minus, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngerjain asal atau cap cip cup milih A sampai E, apapun, nah nanti siapa tahu itu emang hadiah dari Tuhan kan nggak tahu kan. Nah jadi harus tetap dijawab ya. Oke, saya tapi prodiku pendidikan matematika. Waduh, ya gimana ini? Nanti semoga nanti tidak merasa salah jurusan ya kalau sudah diterima ya. Oke, nah mungkin perkenalan sedikit ya. Kalau Cindy dulu itu eh, SNBT. Nah, Cindy juga lolos di SNBT dengan pilihan pertama. Nah, teman-teman pilihan pertamanya apa coba? Ayo absen dulu, absen dulu. Siapa tahu nanti ada yang sealma mater sama Cindy. Undip. Oke, amin. Semoga Kak Nailah nanti tembus di Undip.
Oke, teknik mesin UGM, teknik pertambangan, tata boga, UGM HI, Unsri. Oh, yang hukum banyak ya? Oh, enggak, ding, cuma satu doang ya. Oke, manajemen Unsika, Ilkom UB, Kesmas UPN. UPN mana nih? UPN kan ada tiga ya. DKV UNP, psikolog. Wah, nggak ada yang satu alma mater sama Cindy ya. Almet Karunggoni ya. UGM ya ini ya. Oke, gizi. Wah, terpantau masih belum ada yang satu alma mater sama Cindy. Kimia IPB. Kakak univ mana? Oh, rahasia ya. Univnya mana rahasia. Oke. Polinema, oke semangat bagi teman-teman yang ambil vokasi maupun ambil jalur sarjana. Semoga nanti teman-teman tembus ya, tembus di pilihan yang teman-teman suka dan yang teman-teman inginkan emang, dan nanti teman-teman betah di jurusan yang teman-teman impi-impikan itu. Oke, statistik UB, PGSD, matematika. Oke, belum ada yang satu alma mater sama Cindy, tapi ada yang jurusannya sama. Iya. Oke, lanjut ya. Dan next ya absennya. Oke, kita lanjut ke materi PK-nya. Oke, siap-siap. Siap-siap, tangannya dilemaskan. Nah, Cindy akan share screen. Oke, screen. Oke. Hmm. Oke, oke teman-teman. Kita mulai mengerjakan soalnya. Nah, jadi mungkin Cindy nyambung sama ucapan Cindy yang sebelumnya ya. Jadi teman-teman nanti waktu UTBK harus ngerjain semua soal. Dan ketika teman-teman, karena semua soal itu kalau salah nggak ada minusnya. Jadi kalau misalkan teman-teman ngawur sekalipun kan lumayan kan kalau misalkan nanti bener. Nah, kayak gitu. Oke, terus teman-teman maksimalkan satu soal itu 1 menit ya. Nah, kenapa kok 1 menit? Nah, karena waktu ngerjain PK itu kan mepet banget teman-teman. Jadi pastikan teman-teman itu ngerjain satu soal 1 menit sehingga teman-teman punya waktu buat membaca semua soal. Nggak ada soal yang nggak terbaca. Jadi kayak gitu. Nah, terus caranya gimana, Kak? Nah, jadi ketika teman-teman ngerjain 1 menit, itu ketika ngerjainnya belum selesai, nah itu dilewati teman-teman. Atau teman-teman tandain aja jawaban tersebut, ditandain dengan jawab aja cap cip cup. Untuk sementara kayak gitu. Terus pindah ke soal berikutnya. Nah, cara ngerjainnya gitu ya teman-teman. Sampai teman-teman nanti selesai di ngerjain bagian PK atau semua bagian yang di bagian TPS. Nah, baru nanti teman-teman di BK di cross check lagi. Nanti jawabanku yang ngawur tadi eh kalau misalkan aku lanjutin ngitungnya nanti bakal ketemu nggak ya kayak gitu. Jadi gitu ya teman-teman ya. Nantinya maksimalkan kalau udah 1 menit di cap cip cip aja jawabannya. Nah, habis itu eh kalau waktunya nutut nanti diulang lagi soalnya. Gitu ya. Oke, karena aturannya kayak gitu, satu soal 1 menit, nah kita ngerjain soal ini dalam waktu 1 menit. Oke, ditunggu 1 menit. Untuk teman-teman yang sudah tahu jawabannya langsung chat di chat Zoom ya. Oke?
Oke, udah rame ya. Wah, sudah 1 menit. Oke, yang belum selesai gak apa-apa, lanjutin aja. Cindy mau review dulu. B, B, C, E, nggak ada yang jawab A. Nggak ada yang jawab A sama A. Iya, nggak ada yang jawab A ya. Oke. Ini teman-teman sudah selangkah lebih maju ya, karena nggak ada yang jawab A. Nah, itu adalah satu hal yang patut disyukuri. Nah, kenapa? Karena ketika teman-teman nanti menghadapi soal kayak gini, langkah yang pertama adalah dicek yang habis dibagi itu angka genap atau ganjil. Nah, gitu. Angka genap atau angka ganjil. Nah, ini ternyata di sini ada yang genap. Nah, kalau angkanya itu genap, berarti belakangnya juga harus genap. Nah, berarti yang jawab A sama jawab C itu tidak tepat. Kayak gitu. Nah, tapi teman-teman nggak ada yang jawab A lah. Selamat nih. Jawabannya itu bukan A dan bukan C. Nah, berarti pilihannya ada B, D, dan E. Kayak gitu. Oke, nah langkah selanjutnya adalah ini berarti dia ang sing sing diterus juga ya. Angka terakhir harus genap. Nah, kayak gitu. Oke, terus kemudian cek dia itu adalah dibagi 11. Nah, ciri-ciri bilangan yang bisa dibagi 11 adalah dibagi 11 adalah selisih eh, seli, selisih posisi ganjil dan genap itu mm, 0 atau habis dibagi 11. Nah, teman-teman harus paham ini. Jadi, teman-teman harus paham ya, ciri-ciri bilangan dibagi 3, ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 4, ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 5, sampai ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 11 biasanya. Paling maksimal tuh. Jadi, teman-teman harus pahami baik-baik ya. Nah, ini maksudnya gimana Kak, selisih posisi ganjil dan genap? Nah, Cindy akan lingkari bilangan posisi posisi genap. Oke, contohnya 2 dan 8. Nah, dia berada di posisi kedua dan keempat. 3 dan 6. Nah, posisi kedua dan 4. 2 dan 3. Nah, itu adalah posisi kedua sama keempat. Nah, habis itu gimana sih caranya? Habis itu kita jumlahkan yang ganjil. Yang ganjil berarti 2 ditambah 6 ditambah kosong dikurangi 2 ditambah 8. Nah, berapa ini hasilnya? Berarti 8 dikurangi 10, berarti min 2. Nah, apakah min 2 itu habis dibagi 11? Enggak, berarti jawabannya salah. Oke, jawaban mulai banyak yang D sama E. Oke, sesuai request D dulu ya. Oke, D berarti 3 ditambah 2 ditambah 4 dikurangi 3 ditambah 6. Nah, 3 tambah 2 ditambah 4, 9. 9 dikurangi 9 adalah 0. Nah, ciri-ciri bilangan habis dibagi 11, selisihnya itu 0. Nah, ada di sini. Nah, berarti jawaban yang benar adalah D. Oke, gitu ya. Yeay, oke, Kak Rifa bener ya.
Oke, jadi gitu. Nah, nanti teman-teman pas UTBK nggak bisa ya teman-teman ngitung pakai kalkulator. Coba kalau ada kalkulator. Nah, pasti ngitung ini sangat cepat sekali. Nah, tapi nggak bisa nanti di UTBK eh, apa pakai kalkulator. Jadi kayak gitu. Walaupun nanti teman-teman ngerjainnya di komputer, nanti teman-teman nggak bisa buka kalkulator di komputer tempat ujian teman-teman tuh nggak bisa. Jadi harus tetap dipahami bagaimana ciri-ciri pembagian bilangan yang habis dibagi 2, 3, 4, 5. Yang wajib dihafalkan ini sih. 2, 3, 5, 7, biasanya ini. Hmm, bilangan-bilangan yang prima sih. 9 enggak, berarti 11. Nah, ini. Ini wajib dipahami ya. Yang prima-prima aja. Disediain kertas enggak, Kak? Disediain kertas dan pulpennya, pulpen atau pensil ya. Pokoknya disediain kertas dan alat tulisnya. Jadi teman-teman nggak usah bingung nanti kalau teman-teman nanti bawa pulpen lah atau nggak lupa nggak bawa pulpen lah, itu nggak usah ya teman-teman ya, karena nanti pulpen yang teman-teman bawa atau kertas yang teman-teman bawa itu nggak akan dibutuhkan karena nanti akan dikasih oleh panitia. Oh iya teman-teman, Cindy pengawas ujian UTBK loh, mungkin ada yang mau tanya-tanya seputar UTBK, boleh. Oke, kalau 7 gimana, Kak? Nah, kalau 7, Kak Amar ini tanya, kalau 7 nanti angka terakhirnya itu dikali 3, habis itu dihitung selisihnya sama angka yang depannya. Jadi contohnya ya, contohnya ada berapa ya? Hmm, ada 847. Ini contoh aja ya. 847 apakah habis dibagi 7 kan gitu pertanyaannya. Ya, diambil yang belakang sendiri. Nah, diambil yang belakang sendiri 7 itu 7 dikali 2. 7 kali 2 berarti kan 14. Nah, angka depannya 84 itu dikurangi 14. Nah, hasilnya adalah 70. Kalau 70 bisa dibagi 7, berarti dia itu 847 adalah bilangan yang bisa dibagi 7. Kayak gitu. Gitu ya. Kalau yang habis dibagi 7, oke. Pola setiap belasan itu beda gak, Kak? Pola setiap belasan. 11, 12. Nah, itu di sini yang diutamakan itu yang bilangan prima ya, yang perlu dicermati. Soalnya kalau pola belasan yang lain, misal 12. 12 itu kan pecahan dari 2 sama 3. Nah, jadi ciri-cirinya itu sama kayak bilangan yang habis dibagi 2 sama 3. Kayak gitu contohnya. Contoh lagi, misal 15. 15 itu kan pecahan dari 3 sama 5. Berarti ciri-ciri yang habis dibagi 3 sama 5. Gitu. Kak, kalau soal habis angkanya ganjil, berarti angka akhir juga harus ganjil. Oh, kalau ganjil enggak ya. Itu cuma genap aja ya. Berlaku cuma genap aja. Kalau ganjil enggak ngaruh. Kalau angka genap berarti belakangnya harus genap. Kalau ganjil belum tentu. Gitu. Jawabannya bisa diubah, Kak. Kak, bisa kalau belum disubmit. Ini waktu TBK ya, jawabannya bisa diubah kalau kalau waktunya belum selesai. Oke. Kak, kalau pakai batik gak bergerak boleh nggak sih? Boleh, aman. Kak, kalau UTBK-nya nanti pakai softline minus, tapi warnanya bening boleh nggak boleh? Malah
yang diperiksa, yang nanti agak diperiksa itu ketika pakai kacamata. Kayaknya kalau pakai softline aman sih. Kak, boleh pakai jilbab pasmina nggak? Boleh. Kak, coba ulangin cara dibagi 11. Itu bilangan ganjil dikurangi bilangan genap. Posisi ya, maksudnya posisi ganjil dikurangi posisi genap. Jadi yang Cindy lingkarin itu adalah yang posisi genap. Terus Cindy selisihkan. Mengurangi penjumlahan bilangan yang posisi genap. Kayak gitu. Gitu ya, Kak Miftah ya. Kak, kalau nggak ada KTP, boleh pakai KK. Bisa pakai kartu pelajar, bisa pakai KK, boleh. Pakai SIM, boleh. Boleh, boleh semua ya. Kak, kalau angkanya ganjil, polanya sama semua nggak? Kalau angkanya ganjil, polanya sama semua nggak? Ini gimana ini? Kalau angkanya nggak tentu ya, tapi belum tentu ya. Tapi kalau genap, itu belakangnya pasti genap. Gitu. Oke, jawabannya boleh diubah, Kak. Kak boleh kalau misalkan belum waktunya, kalau belum waktunya belum selesai. Berarti harus dikali dua ya, Kak. Ini yang pembahasan yang pembagian 7 ya, iya, dibagi dua. Ribet ya yang ganjil ya, emang ribet. Kalau bawa tas nanti, pertanyaannya banyak ya. Wah, bentar ya. Kalau bawa tas nanti, dikumpulinnya apa? Tasnya dikumpulin atau dibawa ke ruang UTBK? Dikumpulin, dikumpulin di ruang tunggu. Habis itu nanti tasnya dikunci. Jadi nggak bisa tasnya. Jadi di ruang UTBK, di ruang tes UTBK nanti nggak boleh bawa tas sama sekali. Gitu. Kalau nggak ada KTP boleh pakai kakak, boleh. Tapi usahakan daripada KTP mending SIM ya. Kalau kakak nggak terlalu dipercaya sih. Jadi mending SIM yang ada fotonya teman-teman. Pokoknya SIM, terus kartu pelajar. Nah itu malah malah lebih baik. SIM, kartu pelajar, gitu sih. Kak, kalau bawa dompet nanti ditaruh mana ya? Nanti ditaruh tas. Jadi nanti ketika teman-teman nanti di ruang tunggu, itu teman-teman diverifikasi data dirinya di situ. Jadi diverifikasi data dirinya itu di ruang tunggunya, jadi bukan di ruang ujian UTBK-nya. Baru nanti kalau semuanya itu sudah diverifikasi diri, nanti baru secara bersama-sama itu masuk di ruangan tesnya, di ruang UTBK-nya. Gitu. Jadi kalau misalkan Kak Andrean itu bawa dompet, ya nanti dompetnya ditaruh tas lagi. Nah, cuma nanti tasnya itu nggak akan dibawa di ruang ujian UTBK, tapi tetap dibiarin di ruang tunggu kayak gitu. Kak, itu kan 2 sama 8 kan, bukan ganjil sama genap ya. Itu 2 sama 8. 2 sama 8 itu kan posisinya genap. Yang Cindy lingkarin itu adalah yang posisinya genap. 2 sama 8 itu adalah posisi, yang 2 itu posisi kedua, 8 itu posisi keempat. Nah, berarti posisi genap itu. Oke, aku kalau pakai kacamata berarti lebih baik dilepas dulu ya. Soalnya baru kalau ujian berlangsung baru dipakai loh. Tetap nggak apa-apa, tetap dipakai. Cuma nanti itu bakal ada apa metal detector gitu loh teman-teman. Jadi nanti akan di-scan apakah apa ya ada barang-barang yang mencurigakan yang teman-teman bawa atau enggak. Gitu. Ke toilet nggak bisa Kak. Tergantung kebijakan tempat UTBK-nya masing-masing. Jadi jadi lebih baik teman-teman kalau mau ke toilet di awal-awal aja. Soalnya nanti juga sayang nggak sih waktunya kepotong untuk ke toilet. Nah, dan itu tergantung kebijakan tempat UTBK masing-masing. Apakah memperbolehkan eh, pesertanya itu buat apa? Pesertanya itu buat tes buat ke kamar mandi boleh apa enggak? Gitu.
Tas ransel nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Terus istirahatnya berapa lama? Ada ya di jadwalnya itu. Istirahatnya nanti di sela-sela TPS sama yang ujian PK, sorry, PM, pengenalan matematika, literasi, literasi itu. Oke. Kak, ruangannya tuh dingin, boleh boleh nggak apa-apa bawa jaket, nggak apa-apa bawa. Pakai baju tebal boleh. Kak, ruangannya dingin banget ya. Biasanya sih dingin sih. Apalagi kan teman-teman itu ya lagi tegang-tegangnya kan. Biasanya sih dingin. Kak, ukuran pas foto udah terjawab ya. Boleh lanjut, Kak. Oke. Kalau survei, nggak apa-apa, Kak. Surveinya itu kayaknya sebelum UTBK. Sebelum UTBK dimulai. Jadi bisanya survei itu besok. Kalau udah dimulai itu nggak boleh masuk ke kampus lagi. Gitu. Nggak boleh ya. Bahkan ketika masuk di tempat ujian, masuk di kampusnya, misal kalau tempat ujiannya itu di kampus ya. Nah itu bahkan nggak bisa masuk, nggak boleh masuk kalau bukan peserta UTBK. Jadi misal nih, kalian tesnya itu di tanggal 24. Nah, di 23 itu kalian mau survei, nah itu nggak bisa karena 23 itu udah steril buat peserta yang tanggal 23 itu. Jadi hanya peserta yang tes di tanggal 23 yang boleh masuk. Di tanggal lainnya itu nggak boleh masuk gitu. Oke, lanjut soal dua ya. Oke. Ngobrolnya di akhir sesi aja. Oke, oke. Q&A-nya di akhir aja. Oke, lanjut ya. Oke, kita lanjut di soal deret. 1 menit ya. Oke. Oke, wih, kompakan semua ya. Oke, gak perlu dibahas gak sih kalau teman-teman udah bener semua. Lanjut aja gak sih biar cepet. Oke, kompakan semua ya, ya. Coba tulis di chat easy. Oke, lanjut ya. Suka teman-teman ini luar biasa sekali ya, sudah siap banget UTBK. Oke, next. Soal berikutnya, nomor 3. 1 menit.
Oke, Eng Ieng. Nah, soal nomor 3 masih ada yang bingung antara C sama B. Oke, selamat teman-teman karena jawabannya memang antara C dan B kayak gitu ya. Oke, kita bahas ya. Sebuah kereta menempuh jarak Surabaya-Bandung dengan kecepatan 50 selama 10 jam. Jika jarak tersebut ingin ditempuh dalam waktu 8 jam, maka kecepatan kereta tersebut adalah, nah ini namanya adalah, teman-teman bayangin ya, coba dibayangkan. Ketika bayangin teman-teman itu naik sepeda motor. Pasti teman-teman di sini mayoritas bisa lah ya naik sepeda motor atau minimal naik sepeda kan ya. Nah, coba bayangin teman-teman, jika kecepatan teman-teman itu meningkat atau lebih cepat, berarti waktunya akan semakin sedikit. Kayak gitu ya konsepnya ya. Jika semakin cepat, maka waktu, kalau semakin cepat itu kan berarti meningkat ya, panahnya kan ke atas, maka waktu semakin sedikit. Nah, panahnya berarti menurun. Berarti yang satunya meningkat, yang satunya menurun. Ini adalah namanya perbandingan terbalik. Gitu teman-teman. Karena arahnya berbeda. Jika semakin cepat itu naik, maka waktunya semakin dikit. Dia turun. Nah, terus cara ngerjainnya gimana? Nah, cara ngerjainnya adalah kecepatan A per kecepatan B karena terbalik berarti waktunya itu dibalik. Berarti waktu B per waktu A. Nah, ini namanya adalah perbandingan terbalik. Gimana teman-teman? Suara Cindy aman? Beberapa ada yang ngelak ya. Kenapa pakai perbandingan terbalik? Nah itu, karena Cindy tadi udah jelasin, jika semakin cepat, berarti kan kecepatannya semakin meningkat. Nah, maka waktunya semakin sedikit, jadi menurun. Nah, arah panahnya kan beda, yang satu ke atas, satunya ke bawah. Makanya dia itu perbandingan terbalik. Bayanginnya gitu ya. Nanti kalau teman-teman ganti soal, biar nggak bingung, teman-teman bayangin. Contohnya kalau di soal ini ketika teman-teman naik sepeda motor atau sepeda, nah ketika kalian tambah kecepatannya, maka waktu kalian sampai ke sekolah itu akan semakin sedikit. Kayak gitu ya. Nah, sehingga ditulis saja kecepatan A tadi kan 50. Kecepatan B-nya kita kan nggak tahu. Waktu B berarti dia 8. Waktu A berarti 10. Oke, berarti langsung kita kalikan silang ya. Berarti kecepatan V sama dengan 50 dikali 10 dibagi 8. Oke, kita pakai sistem coret-coret ya. Berarti kalau misalkan ini dibagi 2, ini 4, di sini ada 5. Terus ketika ini dibagi 4, dia 12,5. Habis. Sorry, 1. 1. Berarti 12,5 dikali 5. Berapa tuh? 62,5. Nah, berarti jawabannya yang B. Oke, oke. Makasih ya Kak Naila sudah dijelasin ya itu ya. 500 dibagi 8, 62,5. Oke, gimana? Apakah ada yang ditanyakan? Kerja bagus, guys. Oke, gimana? Next nggak? Next nggak?
Jadi teman-teman nanti biar nggak bingung, itu dibayangin ya teman-teman, apakah dia itu perbandingannya itu terbalik atau perbandingan yang searah. Izin SS ya, loh nanti kan teman-teman bakal dibagikan ini nanti. Ini nanti dibagikan kok, tenang aja. Oke, next ya. Oke, 1 menit ya teman-teman, dimulai dari sekarang. Oke, oke, sudah ya. Mayoritas jawabannya C sama D. Oh, ada E nyempil. Oke, C sama D. E nyempil. Oke. Nah, teman-teman perlu diperhatikan ya ketika teman-teman baca soal yang kayak gini. Kenapa? Ketika ada soal kayak gini tuh biasanya menjebak. Sini dikasih tahu ya. Jadi jebakannya yang pertama itu adalah angka boleh berulang. Nah, jebakannya yang kedua adalah angka tidak boleh berulang. Nah, maksudnya gimana, Kak? Angka berulang sama nggak berulang itu contoh. Di sini kalau misalkan angkanya gini, 2, 3, 3. Nah, ini boleh. Itu boleh. Karena tiganya, maksudnya berulang, ini tiganya itu diulang sebanyak 2 kali. Atau 3, 3, 3. Nah, itu juga boleh. Soalnya dia angkanya boleh berulang. Kayak gitu ya contohnya. Nah, kalau misalkan angka tidak boleh berulang, itu contohnya 2, 3, 3 itu nggak boleh berarti. Karena tiganya itu berulang. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman harus dipastikan dulu soalnya. Apakah boleh berulang dan tidak boleh berulang. Nah, biasanya setelah teman-teman baca soalnya kayak gini, kalau nggak ada ketentuan angka tidak boleh berulang, berarti jawaban yang pertama, opsi yang pertama, yang dicari. Berarti angka boleh berulang. Jadi 233 boleh, 222 itu juga boleh, 333 itu boleh. Kayak gitu ya. Berarti yang kita cari adalah angka boleh berulang. Berarti kalau misalkan kalau lebih kecil dari 400, berarti pilihan jawabannya apa teman-teman? Ada 2 sama 3, benar kan? Nah, untuk kotak yang pertama itu kan bisa diisi 2 sama angka 3 kan? Nah, kotak yang nomor 2, kotak yang kedua itu bisa diisi angka 2, 3, 5, 6, 7, 9. Kotak ketiga juga gitu, bisa diisi 2, 3, 5, 6, 7, 9. Jadi ini opsi-opsinya ya, opsi-opsi teman-teman itu bisa ngisi angka berapa aja di kotak tersebut. Nah, habis itu kita hitung deh, jumlah angkanya itu berapa sih?
Berarti 2 dan 3 itu ada dua angka. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 ada 6 angka. 2, 3, 5, 6, 7, 9 ada 6 angka. Habis itu ini angkanya dikali gitu. 36 dikali 2. 36 dikali 2, 72 ya. Tuh, berarti nggak ada jawabannya. 2, 3, bener sih. Oke. Tadi saya hitung juga nggak ada. Iya, bener ya. Berarti apa? Nah, kalau misalkan kayak gini, nggak ada perintah boleh diulang, Kak. Nah, berarti asumsinya itu yang kedua ya. Coba kita hitung yang kedua. Bahwa angkanya itu boleh berulang. Harusnya kalau misalkan soal kayak gini, angkanya itu nggak boleh berulang sih. Oke, ada yang tanya, Kak, kenapa kotak pertama hanya 2 dan 3? Karena angkanya lebih kecil dari 400. Lebih kecil dari 400 berarti lebih kecil dari angka 4. Angka yang lebih kecil dari 4 adalah 2 dan 3. Kayak gitu. Oke, berarti kalau misalkan asumsinya itu angkanya yang berulang, berarti di sini ini dicoret 1, ini dicoret 2. Berarti jawabannya 2 dikali 5 dikali 4. 80. Jawabannya D. Iya. Oh, sorry. 40. Jawabannya C. Ini nggak ada yang pada tanya, kenapa kok 2 sama yang tengah duanya yang dicoret, yang belakang 2 sama 3 yang dicoret, Kak? Oh, nggak ngulang, Kak. Nggak mengulang ya ternyata. Soalnya menjebak ya ini. Tapi kalau misalkan sebenarnya teman-teman, kalau misalkan soal yang gini harusnya angkanya boleh berulang sih. Tapi karena di opsi nggak ada, berarti teman-teman pindah haluan aja, dianggap kalau soalnya itu tidak boleh berulang. Nah, kenapa Kak? Karena, nah itu sudah dijawab sama Kak Dika ya, sama Kak Dika sama Kak Adelia, karena sudah dipakai di awal. Nah, angka duanya itu anggapannya sudah dipakai di awal sini. Berarti opsinya itu cuma ada 3, 5, 6, 7, 9. Nah, selanjutnya juga 3 kan udah dipakai di awal juga. Nah, makanya 3-nya juga dihapus. Kayak gitu. Oke. Bukannya 2, 4, dan 3 ya, Kak? Nah, itu eh, Kakak dapatnya 2, 4, dan 3 dari mana? Kalau secara teori gitu ya, kalau angka yang tidak boleh berulang, berarti angka yang berulangnya itu dicoret. Contohnya ini angka yang berulang di kotak yang tengah kan 2, berarti dicoret. Angka yang berulang yang ada di belakang itu 2 sama 3, berarti dicoret. Oke. Yang kedua kan 5 angka. Jadi yang ketiga 4 angka. Betul, Kak Ewi. Oke, tapi di kotak kedua tiganya itu nggak dicoret karena anggapannya tiganya itu belum kepake. Yang dipakai itu kan teman-teman kan ngisi kotaknya itu kan cuma satu angka. Jadi kemungkinan 2 sama 3. Anggap aja yang diisi adalah angka 2. Jadi di kotak yang tengah itu nggak boleh diisi angka 2 kan, makanya ketiga. Gitu. Nah, udah dijelasin sama Kak Rifa itu. Karena yang di awal yang dipakai 2. Nah, makanya karena nggak boleh berulang, 2-nya dicoret. 3 masih boleh dipakai. Nah, di selanjutnya 3 nggak boleh dipakai karena berulang. Oke, gimana? Aman? Next, next. Oke, lanjut ya. Wih, teman-teman ngeri nih. Mayoritas udah pada bisa loh. Oke, next ya. 1 menit.
Oke, udah 1 menit ya. B, C, B, C, B, C, B, C. Dari tadi jawabannya B, C terus ya. Oke, apakah emang C itu adalah cinta? Iya, karena udah. Ya, tapi nanti jangan nembaknya C semua ya. Waduh, bahaya nih. Oke, 2 kelas diberikan ujian matematika. Kelas pertama, kelas pertama. Ya udah, dikali aja 25 dikali 85. Kelas kedua, dikali aja juga 20 dikali 89. Untuk mengetahui tujuannya apa? Untuk mengetahui total dari nilainya itu berapa. Nah, 25 dikali 85 itu berapa coba? 25 berarti 40, 400, 2, 2, 2125 ya. Ya, 2125. Oke, oke, thank you. Terus 20 dikali 89 itu 1780. Oke. Nah, habis itu dijumlah 5, 9, 3, 3905. Nah, terus, nah, ini juga dijumlah teman-teman jumlah siswanya berapa? 4, 5. Nah, habis itu 3905 dibagi 45. Nah, jawabannya adalah itu 45, 45 dikali 8 ya. 45 dikali 8, 360. 87 lah. 8, 87, mau 87 lah. Nah, C jawabannya. Iya, 86,77 ya. Oke, jawabannya C. Oke, aman. Nah, mungkin tips ya buat teman-teman ya, sebenarnya soal ini nggak dihitung pun bisa loh sebenarnya. Kenapa Cindy bilang kayak gitu? Nah, karena coba cek ya. Ini persentasenya kan 89 sama 85. Pasti jawabannya itu adalah di antara 89 dan 85. Nggak mungkin jawabannya itu 80. Berarti 80 kan di bawah 85 ya. 83 juga nggak mungkin. 89 pun juga nggak mungkin. 90 nggak mungkin. Pasti jawabannya C. Gitu sih. Cara cepatnya itu kalau misalkan nanti teman-teman ngawur ya, lupa kan rumusnya. Nah, berarti cek sama 85. Jawabannya itu. Syukur-syukur ini jawab opsinya cuma 1, 87. Kalau opsinya banyak, nah itu berarti harus dihitung sebentar dulu. Oke. Kak, 89 ditambah 85 terus bagi 2 bisa nggak sih? Hmm, sebenarnya nggak bisa ya kayak gitu ya teman-teman. Soalnya jumlah siswanya itu beda. Aslinya itu nggak bisa kayak gitu. Cuma kebetulan bisa pas saja. Kalau makanya Cindy ngomong kan kalau misalkan teman-teman gak nutut ngerjainnya selama 1 menit, yaitu pilih jawaban yang di antara 89 sama 85. Dah cukup gitu aja. 45 dapat dari mana Kak jumlah siswanya? Ini siswanya kan 25, satunya 20. Nah, kalau jumlah siswanya itu sama, itu boleh
di 89 ditambah 85 dibagi 2 itu boleh. Catatannya jumlah siswanya sama. Oke, gitu ya. Apakah sudah menjawab? Kalau kepepet dengan gaya, iya, gayanya itu cap cip cup tapi agak mikir dikit gitu ya. Oke, next, 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 next. Oke. Wah, ini agak mumet dikit. Nah, cobalah. 1 menit ya. Oh, salah. Ini X sama. Gak ada suara. Ya emang kan lagi ngerjain. Oke, waktunya habis ya. Oke, jadi mau ganti pulpen. Hmm. Warnanya biar cantik. Merah. Oke, diketahui bilangan X sama dengan 50. Nah, dicatat dulu, biar nggak kelewat. Tadi ada kan yang kelewat dari kalian kan? Oke, dan Y bernilai 2A min 25. Y itu adalah 2A min 25. Di mana A-nya itu habis dibagi, A itu bisa dibagi 10, 15, dan 35. Nah, kalau kayak gini berarti teman-teman harus nyari bukan KPK ya, FPB ya, teman-teman. Nyari FPB-nya ya. Oke, nyari FPB-nya ya. Oke, aman aman aman. Oke, 10. 10 itu perkalian berapa sama berapa kalau FPB? 2 dikali 5. Oke, terus ini pecah lagi 15. Berarti perkalian 2 dikali 5. Oke. Terus kalau misalkan 35 itu adalah 5 dikali 7. Oke, paham ya di sini ya? Nah, habis itu langkah selanjutnya adalah teman-teman eh, cari angka yang nggak sama, nggak boleh kembar. Sorry, ini 3 ya ini. Ya, harusnya 3. 3 dikali 5. Nah, cari angka yang tidak kembar. Berarti 2, 5, 3. 5-nya nggak boleh dilingkari lagi. Karena udah kembar sama sebelumnya. Dan 7. Berarti
Berarti FPP-nya, ya bener sih, KPK sih yang bener ya. Ini kalau yang ininya itu namanya FPP. Kalau untuk yang nyari bawahnya itu adalah KPK. 2 dikali 5 dikali 3 dikali 7. Nah, berapa itu angkanya? Berarti angkanya di 210. Kayak gitu. Oke. Nah, kalau yang di bawah ini KPK. Kalau yang atas itu FPB. Nah, perbedaan FPB sama KPK, kalau KPK itu adalah persekutuannya itu yang bisa dibagi, yang angka yang bisa dibagi 10, 15, dan 35. Jadi mencari angka yang besar yang bisa dibagi 10, 15, 35 itu ke KPK. Gitu sih. Ya bener, yang bener KPK ya. Gitu. Nah, berarti udah ketemu kan angka yang bisa dibagi 10, 15, dan 35 adalah 210. Nah, akhirnya ketemu. Nilai A-nya itu adalah 210. Sehingga 2A min 25 sama dengan 4. Nanti kalau 2 dikali 210 dikurangi 25. Berarti jawabannya adalah 420 dikurangi 25. 395. Nah, akhirnya Y-nya ketemu kan? Y-nya 395. Sehingga Y dibanding X. X sama Y. Itu X-nya 50, Y-nya 395. Yang dicaplok yang mana? Yang 395. Berarti jawabannya adalah A. Oh iya, 395 weh. 200. 395 dong. Bukan 295 ya. Kan dikali 2 dulu, 210 dikali 2 dulu. Oke, typo ya. Oke, oke. Tidak dimaafkan. Oh, enggak, ding. Canda-canda. Oke, sini cek-cek dulu ya. 15 itu 3 dikali 5. Iya benar. 3 dikali 5 ini benar kan? Oh iya, tadi Cindy yang typo tadi ya. Oke, kerja bagus. Ini Surya ini suka itu ya, ngoleksi meme ya. Chatnya tadi ada suaranya terus, suara meme. Oke, lanjut ya. Aman? Oke, next, next, next. Wah, ngeri gak soal ini? Ngeri nggak? Oke, 1 menit ya.
Oke, waktu sudah habis ya. Ya, pokoknya kalau nggak ada suaranya berarti waktunya ngerjain ya. Oke. Nah, ini jangan asal tembak C loh ya. Oke, jawabannya berat, random ya. Ada yang satu anak jawabnya B sama D ya. Bingung itu. Oke. Jangan karena C adalah cinta ya. Oke, kita kerjain. Hmm. Berapa keliling yang tadi Cindy ada yang tadi baca chat. Diarsir ini berarti dikurangin, kata Kak Darli. Betul. Keywordnya adalah ketika ada yang diarsir berarti dikurangi. Oke, kalau misalkan teman-teman ngelihat dari soal ini, berarti kan ini ada satu persegi, persegi ya, sorry. Satu persegi dan satu lingkaran. Hmm, berarti kalau ini ngomongin yang diketahui kan luasnya kan ya. Nah, luasnya adalah kalau luas persegi berarti kan kita tahu 20 kali 20, 400. Nah, luas lingkarannya apakah diketahui? Kan nggak diketahui. Sehingga makanya ada luas arsir. Luas arsir tadi berapa? 300. Sehingga kita tahu, kita bisa balik ke atas bahwa luas lingkaran adalah luas persegi dikurangi arsir. Oke? Oke, gitu ya. Kalau di arsir dikurangi, sehingga kita tahu luas persegi 400, luas lingkaran 100, luas yang di arsir 300. Oke, nah teman-teman perlu tahu rumus luas lingkaran. Luas lingkaran itu rumusnya apa? Pi R kuadrat, betul? Nah, luas lingkarannya tadi ketemu berapa? 100 kan? 100 sama dengan Pi dikali R kuadrat. Sehingga R kuadrat sama dengan 100 dibagi Pi. Betul? Nah, terus dapatnya gimana? R sama dengan akar dari 100 per Pi. Yaitu 10 per akar Pi. Nah, jadi kalau kelihatannya ini, kalau melihat sampai sini, teman-teman ngitungnya berarti jawabannya pasti di antara B, D, dan E. Nanti kalau teman-teman dalam 1 menit itu waktunya gak nutut buat ngitung, nah teman-teman cap cip cup aja. Yang jelas jawabannya bukan A sama C. Berarti kemungkinan B, D, atau E kayak gitu. Oke, nah kenapa harus memperhatikan luasnya? Nah, kenapa harus merhatiin luasnya? Karena untuk menghitung keliling ini, kelilingnya itu kan berarti kotak ini. Kelihatan ya? Iya, iya tahu aku. Sabar. Nah, kalau misalkan teman-teman ngerjain keliling, keliling itu bukan kotaknya doang, loh, teman-teman. Tapi lingkarannya ini juga termasuk keliling. Nah, jadi bukan kotaknya aja ya yang di. Jadi teman-teman jangan ngitungnya 80, itu justru salah. Karena lingkarannya ini juga termasuk keliling. Cara membayangkan keliling itu adalah di mana garisnya itu ada. Jadi teman-teman harus menghitung panjang garisnya gitu. Konsep keliling itu adalah konsep di mana teman-teman menghitung panjang garisnya. Garisnya itu berapa, panjangnya berapa sih? Nah, berarti kalau berdasarkan gambar ini, garisnya ya yang ini, yang warna hitam ini, yang 80 cm itu ditambah lingkarannya ini. Gitu, teman-teman. Makanya perlu dicari R-nya itu berapa gitu. Nah,
Lanjut ya. Jadi sehingga untuk mencari kelilingnya itu berarti 1 persegi plus 1 lingkaran. Oh, jadi sama lingkarannya juga. Iya dong, sama lingkarannya. Karena konsepnya keliling itu adalah menghitung garisnya, panjang garisnya itu berapa. Sama kayak kalau bangun ruang itu adalah rusuk. Nah, panjang rusuknya. Ya udah di kerangkanya itu panjangnya berapa. Gitu. Sehingga keliling 1 persegi berarti kan 20 dikali 4 kan ya. Karena 20, 20, 20, 20. Kalau keliling lingkaran berarti pi dikali berapa? Dikali 2R. Nah, kayak gitu ya. Berarti 2 ditambah pi. Dikarnya itu tadi dapat dari sini 10 per akar R. Oke, sehingga di sini ada 80 ditambah, oh 80 berarti 2 dikali 10 ya. Pi, pi 2, 20 pi dibagi akar pi. Gitu. Oke. Nah, sehingga 80 ditambah, ini pasti nanti banyak yang tanya. 20 akar pi. Akhirnya bisa difaktorkan kan 20 sama 80 dikeluarkan 20-nya. 4 plus akar pi. Jawabannya adalah B. Begitu. Oke. Oke, sini baca-baca dulu. Oh, jadi sama lingkarannya betul. Oke, Kak, dikurang lingkaran, Kak. Kan lingkarannya ikut diarsir. Nah, gini. Jadi kalau konsep luas itu dikurangi. Kalau konsep keliling itu ditambah. Nah, udah gitu ya. Ditanamkan di teman-teman kalau ada soal yang diarsir, ada 2 bangun diarsir. Kalau keliling itu ditambah. Kalau misalkan luas itu dikurangi. Gitu ya. Aduh, mau tak kasih note tapi ini ya. Kalau keliling ditambah, kalau luas dikurangi. Nah, cek banget. Arsir. Kalau ada sesuatu hal yang arsir, nah, kalau keliling itu ditambah, kalau luas itu dikurangi. Oke. Nah, tuh kan ada yang tanya akhirnya, kenapa pi-nya itu bisa digituin? Oke, kenapa pi-nya itu kok bisa digituin? Nah, ini pi-nya itu kok kenapa langsung akar pi? Oke, ini ya, Cindy izin coret-coret ke soal yang di sini ya, yang di bawahnya ya, karena nggak cukup tempatnya. Misalkan ya 20 pi. Itu tuh sama dengan 20 akar pi dikali akar pi. Sehingga kalau dibagi akar pi itu bisa dicoret. Nah, akhirnya 20 akar pi. Gitu. Paham nggak? Kalau kayak gitu. 20 pi itu sama dengan akar pi-nya itu dikali sebanyak 2 kali. Sehingga bisa dicoret sama bawahnya. Kak, ada recordnya nggak? Nah, ini tadi ada adminnya ya. Loh, kok adminnya saya? Loh, tidak, saya record.
Oke, nanti mungkin ada itu ya, send request. Send request. Nanti ada adminnya ya, yang nge-record ya teman-teman ya. Oke, coba-coba. Oh iya, di-record sama adminnya ya. Sudah di-record, nanti teman-teman bisa cek di replay Zoom-nya nanti. Kayak gitu. Oke, ada di YouTube ya. Oke, empatnya itu dari mana? Empatnya itu, empat yang mana ya tadi? Empatnya itu karena keliling persegi ya. Perseginya ini kan 20. 20 kan sisinya. 20 itu ada sebanyak berapa? Sebanyak 4. Oh, atau 4 yang ini? Oh, 4 yang ini ya? Iya, benar. Faktor dari 80 sama 20. Iya, benar Kak Rifa. Oke, gimana? Next nggak? Oke, mulai pusing nggak sih? Oke, ya. Ingat-ingat ya, kalau keliling nanti teman-teman di ada bagian yang diarsir gitu, dikurangi. Oke, ngantuk Min, butuh kopi. Oke, nggak apa-apa, mau ke belakang bikin kopi dulu. Oke, Cindy izin buat hapus yang bagian ini ya, biar nggak mengkotori soal yang selanjutnya. Oke, 1 menit mulai dari sekarang. Oke, udah 1 menit ya. Mayoritas jawabannya A, ada C, terus B. Kira-kira menurut kalian kalau soal ini nggak ada yang jawab benar, berarti termasuk soal susah nggak menurut kalian?
Kalau dari jawaban teman-teman nggak ada yang benar. Susah. Oke. Nah, oke. Berarti ada untungnya kalian ikut kelas hari ini ya. Akhirnya ketemu soal yang susah. Peluang belum seret. Oke. Oke, kita baca ya. Tersedia 3 buah kelereng yang akan diletakkan secara acak pada 3 kotak yang berbeda-beda. Kotak tersebut terletak dalam susunan kotak sebagai berikut. Nah, biar mudah ya. Ya biar mudah kita tandain kotaknya ya. Ini ada A, B, C, D, E, F, G, H. Oke. Kita tandain kotak-kotaknya. Oke, terus peluang. Oh, gini. Jadi ketika teman-teman ada soal peluang, nah, berarti teman-teman PR yang wajib teman-teman hitung adalah menghitung semesta. Menghitung jumlah semestanya. Atau kalau semesta itu kan biasanya tandanya itu NS gini ya. Atau kalau istilahnya itu adalah ruang sampel gitu. Nah, ruang sampel dari kasus ini dia itu pakai kombinasi. Nah, kombinasinya berapa, Kak? Nah, karena susunannya 8 kotak, berarti C8 yang dimasukkan ke dalam yang dimasukkan adalah 3 kelereng. Berarti kombinasinya adalah C83. Oke, kalau dari sini aman? Oke, ini cara menghitung semestanya. Nah, berarti kalau teman-teman itu dikombinasi, ngitungnya berarti gimana nulisnya? Kombinasi itu berarti 8 faktorial per berarti 3 faktorial 8 min 3 faktorial kayak gitu. Sehingga nulisnya adalah 8 faktorial, berarti tuliskan 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial. Nah, kenapa harus 5 faktorial berhenti? Soalnya 8 dikurangi 3 adalah 5 faktorial. Supaya bisa dicoret. Kayak gitu. Oke, gitu ya. Nah, habis itu 3 faktorial jawabannya 6. Sehingga sehingga ruang sampelnya adalah 56. Oke. Oke, dari sini aman ya. 56 ruang sampel. Nah, berarti kalau di peluang ruang sampel itu gini. Ruang sampel itu letaknya di penyebut. Nanti kalau peluang itu kan biasanya kan bentuknya pecahan nih. Nah, ruang sampelnya itu berada di bawah. Berarti kita tahu ruang sampelnya ini yang di bawah nanti nilainya adalah 56. Loh, kok di pilihan jawabannya kok nggak ada, Kak, 56? Gitu kan ya. Kenapa nggak ada? Nah, nanti kemungkinan nilainya itu akan dicoret. Gitu. Nah, yang atas itu apa sih? Yang atas adalah jumlah kejadian atau NK. Kalau S itu semesta total dari semua kejadian, kalau NK itu adalah kejadian yang ada di soalnya. Nah, peluang, sini lanjutkan baca soalnya ya. Peluang ketiga kelereng tersebut tidak terletak pada kotak yang berdekatan. Tidak terletak. Maksudnya tidak terletak pada kotak yang berdekatan itu gimana? Kemungkinan itu bisa A, B, sama D, kayak gitu. Nah, dia kan tidak berdekatan kan. Contoh lagi, E, G,
Misal kayak gitu. Dia tidak berdekatan intinya. Nggak ada yang jejeran semuanya. Nah, kalau gini kan ngitungnya susah ya untuk ngitung kejadiannya itu. Nah, supaya lebih gampang, nah teman-teman, kita lakukan kebalikannya. Kebalikan jadi dari tidak terletak pada yang berdekatan adalah cari yang berdekatan. Oke. Jadi yang dicari adalah yang berdekatan. Nah, contohnya yang berdekatan itu apa? Contohnya adalah similis ya di sini ya. Contoh yang berdekatan A, B, C. Dia kan deket-deketan. Nah, ini lebih enak teman-teman ngelisnya. Terus contohnya yang berdekatan lagi B, C, D. Gampang kan ngelisnya kan? Terus apa lagi? Oh, ini kehapus ya. Ini E ya. Ini kehapus. B, C, D. Habis itu C, D, E. Terus apa lagi coba? C, D, E. D, E, F. Nah, ini lebih gampang ngelisnya. D, E, F. Lalu E, F, G. Nilang ya. Terus F, G, H. Gitu ya. F, G, H. Habis itu kembali lagi. Oh enggak, G, H, A. Nah, tetap ditulis G, H, A juga. Balik lagi. G, H, A. Sampai ke H, A, B. Kayak gitu. Kenapa nggak dilanjutin lagi, Kak? Kalau dilanjutin nanti balik ke ABC lagi. Kan ABC-nya udah selesai. Nah, berarti ada berapa kejadian dari ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kejadian. Berarti 8 per 5, 6. Berapa 8 per 5, 6? Itu adalah 1 per 7. Ingat, tadi adalah kebalikannya. Berarti jawaban yang sesungguhnya adalah 7 per 7 dikurangi 1 per 7. Jawabannya adalah 6 per 7. Jawabannya adalah D. Gitu ya. Bukan C sama dengan cinta lagi ya. Jawabannya ternyata D. Oke, pusing ya? Pasti pusing. Oke, pusing. Iya, pusing. Oke, ngantuk. Iya, habis ini selesai kok. Oke. Ada yang mau ditanyakan terkait soal ini? Oke, 7 per 7-nya itu dari mana? 7 per 7 itu adalah peluang secara keseluruhan. Jadi seluruh kejadian itu kan peluangnya itu kan satu. Satu itu kenapa kok 7 per 7? Ambil dari penyebutnya yang sepertujuh ini tadi. Makanya 7 per 7. Kayak gitu. Kenapa gak per 8? Nah, karena itu peluangnya itu tadi cari yang berdekatannya tadi kan hasilnya 1/7 dari sini. Nah, sehingga yang dikurangi adalah 7 per 7. Kalau 8 per 8 nanti bingung nguranginya. 8 per 8 dikurangi 1/7 kan susah ya. Ngitungnya susah. Oke, ada yang komen malam-malam PK sambil nangis. Loh, katanya eksklusif. Katanya kalau eksklusif malam-malam. Kenapa dikurang 7 per 7? Karena eventnya adalah kebalikannya. Kenapa kok kebalikannya? Kalau misalkan yang dihitung tidak terletak berdekatan, nanti bakal banyak.
kebanyakan yang dihitung. Makanya dibalik, cari yang berdekatan. Begitu. Oke, gimana? Oke, aman. Oke, deh pertanyaan lainnya. Oke, lanjut ya. Oke, yaudah. Soal terakhir ya, karena waktunya 20.30. Ini soal terakhir. Oke, 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, bervariasi ya jawabannya ya. Dan tidak ada yang jawab E. Jadi jawaban teman-teman antara A, B, C, sampai D. Oke, masuk-masukin aja nilainya. Betul. Betul, Kak Dika. Tinggal dimasuk-masukkan nilainya. Cuma kriterianya seperti apa sih yang harus dipilih gitu kan ya. Kalau misalkan keywordnya itu di dalam, berarti yang ada di sini itu harus kurang dari 8. Itu di dalam. Kalau di luar, berarti yang ada di sini kurang dari lebih dari 8. Kalau sama dengan Kalau sama dengan 8 itu artinya tepat di garis. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman eh, biar nggak bingung ngapalinnya, kalau di dalam itu, nah itu kan ngapalinnya kan susah ya. Anggap aja teman-teman itu punya mangkok. Mangkoknya teman-teman itu ukurannya 8 cm. Nah, kalau misalkan teman-teman masukin bola yang ukurannya kurang dari 8 cm, pasti bolanya akan masuk ke dalam. Kalau teman-teman punya bola ukurannya 10 cm, berarti kan nggak bisa masuk ke dalam. Nah, artinya bola tersebut ada di luar. Kalau teman-teman punya bola yang diameternya 8 cm, berarti dia pas masuk pas ada di garis dari mangkok tersebut. Gitu ya konsepnya ya. Jadi kalau di dalam itu lebih kecil, kalau di luar lebih besar, kalau tepat di garis adalah 8. Adalah sama dengan. Kalau di dalam berarti teman-teman harus nyari yang dimasuk-masukkan itu kurang dari 8. Nah, kita cek yang nomor 1. Yang nomor 1 berarti X-nya sama dengan 2 ya.
2 min 1 kuadrat plus Y-nya langsung Cindy ganti ya. Y-nya itu langsung Cindy substitusikan ke 2. Berarti 2 kuadrat. Sama dengan, berarti 2 dikurangi 1, 1 plus 4. Sama dengan 5. Berarti benar. Oke, benar ya. Kalau satu benar, nah teman-teman harus ngitung nomor 2 terlebih dahulu. Ngitung nomor 2, nah berarti yang dimasukkan 0. Berarti 0 min 1 kuadrat plus 2 kuadrat. Berarti 1 plus 4 sama 5. Nah, benar. Berarti nomor 2 juga benar. Habis itu, teman-teman, jangan ngitung nomor 3. Tapi langkah selanjutnya adalah ngitung yang nomor 4 langsung. Gitu. Tiganya nggak usah dihitung. Karena tiganya pasti benar. Nggak usah dihitung pun pasti benar. Berarti hitungnya langsung dimasukkan min 1 kuadrat plus 2 kuadrat. Berarti 4 plus 4, 8. Nah, kalau 8 sama dengan 8 tepat di garis. Berarti nomor 4 salah. Jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Oke, jawabannya A ya. Oke, Kak Amar, min 1, nilai X-nya berada di antara min 1 dan 3. Oke, betul. Di antara min 1 sama 3. Oke, aman. Oke, soal terakhir nih, gimana? Oke, oke, sekian ya untuk pembelajaran pada belajar bareng pada malam hari ini ya, pembelajaran yang eksklusif katanya karena malam-malam. Oke, Kak, boleh minta materinya? Pasti dibagi dong nanti sama adminnya. Akhirnya ada yang dapat aku mengerti ya. Semoga nanti apa yang dimengerti nanti bisa keluar di UTBK. Terus ketika ngerjainnya nanti teman-teman langsung benar. Oke, ya Cindy berharap ya Cindy juga ikut berdoa ya buat kalian ya. Semoga nanti baik yang teman-teman ujiannya di awal-awal, yang tanggal 23 tadi di sesi pertama, maupun yang ada di tengah-tengah, atau yang di sesi 3 yang terakhir banget tadi. Nah, tadi semoga teman-teman nanti bisa lancar ngerjainnya dan ngerjain soalnya banyak yang benar dan nanti akhirnya teman-teman bisa mendapatkan prodi dan PTN yang teman-teman inginkan. Amin. Doain aku lolos Poltek 6 IPB. Amin. Oke. Oke. Iya. Iya, Kak Adelia juga sehat-sehat ya. Oke. Oke, ada yang mau bertanya? Kak mau tanya, ada Kak Lis. Apa terakhir? Kak, foto aku bagus nggak, Kak? Iya, bagus. Bagus banget. Iyain aja lah biar seneng lah ya. Oke, semoga semuanya yang ada di sini lolos semua SNBT-nya. Apakah boleh pakai masker di ruang ujiannya ya? Boleh ya, pakai masker di ruang ujian, tapi nanti tetap bakal dicek. Tetap bakal dicek sama identitas dirinya, apakah nanti fotonya itu sama kayak foto yang ada di identitas diri itu sama kayak wajah kalian. Pasti kayak gitu. Kak, lepas sepatu nggak kalau mau ujian? Tergantung tempat ujiannya masing-masing. Bawa minum boleh nggak, Kak? Ini juga tergantung tempat ujian masing-masing ya kalau minum. Ada yang tempat ujiannya itu nggak boleh, masuk labnya itu nggak boleh bawa minum tuh ada yang boleh. Kayak gitu. Boleh pakai almet organisasi nggak bebas. Fotonya itu 4x5 bebas, pokoknya fotonya jelas. Doakan ke PLBUN. Oke, amin.
Kalau pakai baju yang bulu-bulu boleh. Pokoknya bebas rapi bersepatu ya. Kak, kalau rambut gue panjangnya beda sama sekarang itu gimana, Kak? Nah, lebih baik kalian berpenampilan yang mirip dengan kartu identitas kalian ya, supaya nanti nggak dicurigai. Soalnya kalau misalkan nanti dicurigai sama pengawasnya, itu gini, mungkin kalau dicurigai banget itu kalian bahkan bakal tidak boleh ikut UTBK, parahnya itu. Tapi kalau sekedar dicurigain, nanti bakal masuk daftar catatan gitu loh. Bahwa peserta yang kayak gini itu kayaknya mencurigakan deh, karena fotonya nggak sama gitu. Gitu. Iya, materinya nanti di-share sama kakak adminnya ya, Kak Rifa ya. Oke, semoga masuk Polinema. Amin. Bawa Kak Alfaiz dan Jerome boleh nggak? Nah, saya juga pengen tuh bawa Alfaiz sama Jerome ya. Kesurupan Jerome aja. Berarti HP-nya dikumpulin dulu, betul. HP-nya dikumpulin dan dimatikan. Harus dimatikan. Kak boleh bawa rumah nggak? Kalau boleh bawa-bawa sih, biar kayak siput ya. Kak, kalau di foto nggak kacamataan, tapi aslinya pakai kacamata, nggak apa-apa kan? Nah, nanti tergantung pengawasnya ya. Nanti Kak, waktu waktu checking itu nanti disuruh lepas kacamata dulu atau enggak, supaya pengawasnya juga memastikan apakah orangnya benar-benar atau enggak. Waktu di ruang tunggu itu berarti barang-barang kita ditinggal di sana, bener. Nanti barang-barang kalian nanti tasnya itu akan ditinggal di situ, semua barang akan dimasukkan. Oh iya, teman-teman nanti nggak usah pakai perhiasan ya. Jadi nggak usah pakai jam tangan, nggak usah pakai eh, anting, nggak usah pakai cincin, kayak gitu nggak usah. Karena nanti bakal disuruh copot semua. Jadi mending nggak usah pakai dari awal aja sih. Tapi pasti nanti bakal disuruh copot gitu. Nah, terus nanti barang-barangnya nanti dimasukkan ke tas, terus tasnya nanti akan disegel kayak gitu. Materinya nanti akan di-share sama kakak adminnya ya. Oke. Bismillah, hukum unhas. Amin. Oke, Kak, boleh Kak? Enggak, TTD barcode. TTD barcode apa ini maksudnya? Kak, boleh bawa kakaknya ya? Waduh, kalau nanti kalian bawa saya harus membelah bersama kalian ada 71 orang ini ya. Berarti pas masuk ke ruang UTBK, kita tinggal tinggal tunggu ujian. Jadi nanti teman-teman bakal masuk yang namanya ruang tunggu dulu. Masuk ke ruang tunggu dulu, baru ke jam 6.30 nanti kalian bakal 6 ya 6.30 sekitar jam 6.30 nanti baru diarahkan ke ruang ujian gitu. Jadi pastikan teman-teman itu datang sebelum jam 6.30. Soalnya nanti kalau kalau telat, ada tempat UTBK yang tidak boleh telat. Jadi kayak gitu. Kak booking di tanggal 27 boleh nggak? Waduh, serem banget nih. Solusi untuk PK dan PM kesurupan Jerome. Oke. Kak, kalau kita pakai kerudung, apa antingnya juga harus dilepas? Paling amannya dilepas. Soalnya takutnya gini, nanti eh, nga- nanti teman-teman bakal dicek metal detector kan. Nah, nanti kalau teman-teman pakai pakai bahan logam itu bakal kedeteksi antingnya dan nanti kalau kedeteksi pasti disuruh lepas kayak gitu konsepnya. Jadi daripada nanti disuruh ngelepas, jadi daripada nanti kalian di ruang tunggu terus panik nyopotin satu-satu, mending dari awal udah lepas, gak usah dipakai semuanya aja. Kalau saran Cindy gitu sih. Oke, Hamin 7 panik. Kayak gimana kalau awam sama komputer? Nanti ada panduannya. Jadi teman-teman kalau sebelum nanti bakal dijelasin sama petugasnya dan nanti bakal ada kayak simulasi apa ya? Bakal kayak ada uji coba apa ya? Pokoknya nyobain awal lah, diajarin lah awal-awal nanti yang harus diklik itu apa kayak gitu. Gitu ya. Oke, nanti di-share sama adminnya ya. Silahkan pantengin UTBK SNBT. Kakak jaga UTBK di mana, Kak? Wah, rahasia dong. Nanti siapa tahu ketemu nanti.
Oke, gitu ya teman-teman. Oke, sudah habis ya. Oke, thank you so much atas perhatian kalian ya. Izin mau turu ya, penting ya untuk istirahat ya. Oke, teman-teman jaga kesehatan semua. Oke, semangat buat UTBK-nya dan semoga mendapatkan hasil yang teman-teman inginkan. Oke, terima kasih. Semangat buat teman-teman semuanya. Bye-bye. Oh iya, nanti kalau ketemu Cindy silakan ya, sapa aja ya. Kalau ketemu sih. Oke, bye.